Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Apa Kamu Tahu. Wah, ini gempar ini. Ini viral, ini update terbaru ini. Wah. Wajib disimak, wajib didengar rekaman dari PG mengenai curhatan Grateful ke Metatron. Ada apa ini? Curhatan masalah keluarga Grateful bocor sampai di room herder. Oke, gak usah panjang lebar, mari kita saksikan bersama-sama di room ketua herder Reda Marbun. Di situ Grateful full curhat dari depan sampai hampir selesai curhatannya ke Metatron, dan bocoran ini langsung tersebar di live-nya ketua Reda Marbun. Kita langsung saja cus. Wow. Selamat malam Kak Reda ya. Wow, sebenarnya udah ngantuk sih gua nih sebenarnya. Tahu aja Kak Reda, jangan tidur kau PG katanya gitu kan. Ya seperti janji saya ya, di komal saya ya. Ini sebenarnya bukan permasalahan yayasan ini itu, dan bukan juga poin tentang DB ataupun WINEP ataupun Lia Kristen ya. Kita poros satu poin aja untuk hal yang akan saya sampaikan ini. Untuk Kak Reda ya, dimana kan banyaknya penggiringan di mana pengelesan tidak akan ada yang namanya BCS. Kira-kira kaget, shock nggak kakak kalau adanya sebuah orang yang bersalah lalu mengakui kesalahannya itu? Shock nggak menurut kakak? Nggak tahu deh. Ya kan saat ini kan banyaknya opini-opini tentang Pak Bintang nggak punya video, itu kan AI ya. Sebenarnya sih apa ya kak ya, lebih baik yang bersangkutan saja ya yang mungkin yang bisa menjujurkannya dalam posisi apa. Boleh saya putarkan ya kak ya? Boleh. Ya, ini memakan waktu lumayan banyak. Emang rasanya gitu. Ya, Tutup mata, cuma boleh dengar ya, tutup mata ya. tolong saya harapkan komal kondusif ya, yang mau rekam silakan rekam ya. Jangan ada dipotong karena ini waktunya lebih dari 30 menit ya. Jadi tolong ya, hargai supaya nyimak dari awal pembicaraan sampai akhir. Karena kalau siaran harus diulang 2 kali, 3 kali, mohon maaf ya. Tidak ada siaran ulang. Jadi saya harapkan kondusif. Ya kalian kalau mau tidur aja sih nggak apa-apa gitu kan. Jangan dipotong, karena ini kan, ya. Saya nggak mau nanti penggiringannya, oh ini dipotong, ini itu ya kan. Sebenarnya ada kak, yang 2 jam pun ada gitu kan. Ya cuma ya kembali lagi kan kita kan ngambil poin-poin yang penting saja kak. Ya. Ya. Oke. Di sini biar kakak sendirilah yang menyikapi hal-hal yang akan saya paparkan ini. Ya. Betul ya. Oke. Ya. Oke, ya. Populernya teman-teman ya, populernya didukung populernya teman-teman. Terus, Mozart Ali Furuk. Iya. Loh, Iya. Mozart bukannya udah punya pacar, Kak? Pacarnya siapa? Lah selama ini yang di komal-komal yang pernah open cam itu bukannya dia punya pacar ya? Maksudnya gimana? Ntar, aku baru tahu kalau Mozart itu masih single. Kira udah married atau udah... Belum. Oke. Oke, akhirnya dia deketin aku, ya kan? Nah, dia deketin aku, tapi aku nggak simpan lagi bukti chatnya. Itu bisa dipulihkan nggak sih bang? Kalau udah hapus gitu tuh, yang bukti chat semua dari awal. Nggak bisa, Kak. Sekarang WhatsApp udah nggak bisa. WhatsApp kan? Nggak bisa. Kecuali... Bentar. Gimana caranya ya? Oh, kakak pakai apa, Android? Pakai Android bang. Aduh, Android lagi ya. Nggak, setahu Cerita nggak? aja dulu kali ya. Setahu nggak bisa. Aku cerita aja. Iya. Aku cerita aja dulu kali ya. Oh. Aku cerita aja dulu. Jadi gini. Pokoknya ya hubungan rumah tangga aku kayak gitu bang. Nah sama ini aku coba bertahan karena emang nggak ada tujuan kemanapun kayak gitu loh, nggak ada dia nggak ada pilihan gitu loh bang. Nah sampai si Mozart ini datang terus ngajakin aku jalin hubungan. Poinnya tuh itu dari bulan Maret. Oke, terus? Dari bulan Maret. Nah bulan Maret sampai akhirnya dia WA terus. Akhirnya di bulan April tuh aku iyain bang, aku emang salah, tapi tolong jangan hakimin ya bang ya. Oke. Sampai di situ dulu ya kak ya. Saya mau bertanya kepada Kak Reda. Ya. Mozart WA bini orang, yang dimana Grateful ini adalah istri orang, ya kan?
Menurut kakak, naluri kakak sebagai wanita seperti apa? Ya itu perempuan lonte kalau ada seperti itu. Oke, yang lain jangan bicara. Saya ingin bicara sama Kak Leda aja. Itu bukan ciri khas Aku seorang tahu perempuan gitu. Kristen. Aku Lanjut. yakin bang kayak Iya, iya. gitu. Nah, ya awalnya cuman ya gitu, lama-lama tuh serius bang. Makanya sampai 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 akhirnya udah kan lanjut suamiku tuh lanjut gugat cerai aku kan, akhirnya aku tanda tanganin karena apa, dari Mozartnya pun ngomong udah kamu sama aku aja, aku yang rawat kamu, aku dijanjiin kayak gitu, aku yang rawat kamu tinggal. Menurut kakak, Mozart ini orang laki bener atau enggak ini? Nyuruh-nyuruh orang cerai. Aku Ya, nggak kembali ke Matius ya kak? Enggak ya kak ya? Iya, Bukan iya, ya? iya, Ya. Kemarin ada pembahasan soal Matius ya kan? iya, iya. Ya kan? Nah, oke silakan coba dari kakak. Bener atau enggak ini lelaki nyuruh orang nandatanganin surat perceraian berharap untuk rumah tangga orang hancur itu orang bener atau enggak? Bukan, itu adalah laki-laki lonte juga. Oke, kita lanjut ya kak ya. Kita lanjut lagi. Lanjut. Udah rumah tangga kamu yang kayak gitu. Kamu tinggalin aja, kamu kesini kayak gitu, segala macam bang, kayak gitu tuh semuanya sebenarnya ada di WA tapi udah aku hapusin pas berantem beberapa waktu yang lalu, kayak gitu. Nah, habis itu udahlah, akhirnya jalan-jalan sampailah minggu kemarin itu ribut juga karena perkara aku naik komal itu kan selama ini tuh dilarang-larang sama dia, pokoknya dilarang-larang bang, buka live pun harus ada dia kayak gitu loh, harus atas perintahnya dia kayak gitu, kalau enggak dia bakal marah kayak gitu. Nah, habis itu udah, nah inilah alasan kenapa aku sampai nggak di room Superboy lagi. Iya. Nah, habis itu aku nggak di room Superboy lagi tuh karena gini ceritanya. Superboy mungkin udah tahu ya, udah tahu, karena aku nggak tahu sih Mozart ini cerita apa sih sama si Superboy ini. Cuman yang aku tahu kayaknya tahu tapi nggak mau ikut campur. Nah, akhirnya pas waktu itu tanggal 27 April itu kan aku siangnya berantem sama si Mozart gara-gara ya itu aku main TikTok naik komal kayak gitu bang, kayak gitu loh. Akhirnya ya udah berantem. Terus aku mulai di situ aku dilarang-larang naik ke roomnya Superboy, apa pokoknya semua tuh dilarang-larang. Yang gitu, larang? bang. Ntar yang larang? Si Mozart. Kak, tapi Si ini Mozart. kakak statusnya sekarang udah ketok palu belum sama suami? Belum salah, tanggal 21 baru. Bulan ini? Salah bang. Oke. Terus dia tahu nggak kakak main TikTok? Siapa? Suami. Tahu bang, Oke. tahu. Terus dia tahu nggak kalau kakak udah punya hubungan sama yang baru? Si Mozart? Tahu. Terus dia Tahu. responnya apa waktu dia tahu? Enggak, udah karena memang udah bermasalah dari awal bang. Oh, jadi dia udah nggak masalahin, udah tahu lah istilahnya ya. Enggak, dia nggak permasalahin. Oh, iya Ada udah. kok WA-nya apa Oke. segala Sekarang macam, masalahnya berarti gitu. Mozart ya? Oke, lanjut Kak. Nah, aku lanjut bang ya. Nah, akhirnya kan, nah ini sampai gini ya. Nah, si Superboy ini akhirnya waktu itu ulang tahun kan. Nah, si Mozart ini kan larang-larang aku dekat sama dia, sama si Superboy ini. Pokoknya semua orang bang dilarang-larang untuk akrab, untuk apa. Bahkan abang cek akunku itu semua disuruh unfollow sama dia orang-orang. Kayak gitu loh. Dan aku iyain karena udah terlanjur sejauh ini gitu loh. Udah terlanjur sejauh ini sama dia. Aku nggak nyangka kalau ujung-ujungnya tuh bakal kayak gini gitu kan. Nah, oke, aku lanjut ya sama yang Superboy itu ya. Nah, dia nyuruh aku larang-larang aku nih. Aku bilang sama dia, ya udah kayak gini aja, aku bilang. Kita sama-sama stop main TikTok, aku bilang kayak gitu. Kita sama-sama stop main TikTok. Kita fokus sama masalah kita sendiri aja. Aku berapa kali udah ngomong kayak gitu, Bang. Kita janganlah kayak gini. Gitu loh. Janganlah kayak gini. Tapi dia nggak mau, dia maksa tetap di komal itu waktu itu kan. Iya. Nah, Bang Superboy ini ngomong, kalian jangan bawa dong drama, tetap grateful, profesional dong, kamu kan moderatorku, gitu loh Bang. Nah, si Mozart tuh nggak berani dia ngomong di depan, dia ngelarang aku, kamu nggak usah kasih tahu orang kalau aku ngelarang kamu. Bang Meta ngerti nggak posisiku? Jadi di depan Superboy, di depan Superboy dikira aku ini yang drama loh Bang. Dikira aku ini yang drama, yang bawa-bawa permasalahan itu ke dalam komal itu gitu loh. Nah, sampai akhirnya aku jengkel kan, dia nggak berani, dia tetap juga ngakuin kan, kayak gitu. Nah, sampai dia kok waktu malam itu typingan sama si Lisa gitu, aku kan jengkel ya, kamu larang-larang aku. Oke, jangan baper ya. Ada beberapa nama yang disebut ya di dalam rekaman ini.
seperti nama besar Superboy. Jadi mungkin ada Superboy di bawah, saya tahu tadi ada masuk akun kecilnya. Ya terlepas saya tidak berharap Anda untuk naik ya, ataupun menjelaskan, karena ini bukan poin Anda juga. Dan ada juga beberapa nama seperti Lisa, dan akan ada beberapa nama-nama lain ya. Di sini Herder tidak ada konfirmasi dulu ya kepada kalian, karena ya spontan aja. Karena mengingat di mana fitnah yang terurai, katanya Herder ini suka fitnah ini itu. Sekarang biarkan si pelaku mengakui kesalahannya. Kita simak, lalu ditanggapi oleh ketua Herder seperti apa, ya Kak ya. Oke, biar nggak miskom loh ini ya, karena ada beberapa nama besar gitu loh, ya. Tidak ada ulang, tidak ada siaran ulang. Mohon maaf, tidak ada siaran ulang. Saya katakan Posting tidak ulang ada dulu. siaran ulang. Teman-teman Ya. posting ulang, teman-teman posting ulang, ya. Kasih populer supaya lebih ini, teman-teman, keywordnya. Emang ini sudah Ya. larut malam, tapi harus, teman-teman ya. Yang lain diam, Ya. stop, jangan dulu berbicara dan jangan dulu bernarasi supaya ini lanjut, ya. Populer, teman-teman, populer supaya naik keywordnya. Ya, biar ini di-relay para gembel itu, ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Enak kan? Ya, viralkan ya. Buat gembel pesundal lonte, ya, baik lonte lansia yang ada di sana, ya, viralkan. Karena ini adalah aib kalian. Lanjut, Penny. Lanjut, deh. Oke, kita lanjut ya. Oke, simak ya. Ngarang-ngarang aku sama orang, tapi kamu ngomong kayak gini sama cewek lain gitu loh. Aku baca, karena aku moderator, aku kick lah dia bang dari room Superboy. Di situ bang Superboy marah gara-gara aku tuh drama. Disangkanya aku tuh drama kayak gitu bang. Padahal karena siapa jadi kayak gitu kan. Iya. Nah oke lah, tapi aku ngerti lah aku dari sisinya bang Superboy, aku coba memahami lah ya kan. Aku coba memahami itu lah. Aku kalau punya room juga bakal kesal kayak gitu. Ya udah, akhirnya aku memutuskan udahlah, aku ngilang dari room itu gitu kan, karena udah nggak mau apa-apa kayak gitu lagi. Nah habis itu udah berjalan, udah bang, ya udah lihat aja kan, maksudnya aku buka live sendiri sama dia apa segala macam gitu kan, tanpa orang tahu kayak gitu. Nah sekarang aku tiba-tiba aku nggak paham ini, tiba-tiba si Mozart itu WA aku kan, WA aku bilang kayak gini, bentar nih, aku dimaki-maki sama dia bang. Nih dia bilang gini, woi, kau sama Kicoy ngomongin aku apa ke Mei, kayak gitu kan. Kau ini gila atau gimana? Terus aku bilang, nggak ada, sumpah nggak ada. Matamu nggak ada. Aku bilang, betulan nggak ada, sumpah demi Tuhan. Pakai sumpah lagi, jangan bikin aku emosi, tai lah gitu kan. Aku sumpah demi Tuhan. Aku sampai marah ke Mei. Aku bilang, kenapa dia DM Superboy kayak gitu. Superboy akhirnya jadi salah paham. Aku cerita tentang kamu. Aku nggak ada cerita apapun. Terus dia bilang, gila emang kamu, sumpah gila kamu. Aku bilang, aku gak ada cerita apapun. Terus dia bilang, nyesal banget aku kenal kamu jangan coba-coba datang ke hidupku. Nah habis itu dia blokir, baru dia buka lagi, dia WA lagi kayak gini, bangsat emang kau telepon Kicoy ngomong apa tentang aku, babi lah. Aku bilang, astaga gak ada, ya ampun, babi emang kau putri, bangsat, untung kau cewek ya, babi banget emang. Aku bilang, aku juga kena fitnah ini, aku bilang. Terus dia bilang gini, anjir ini si Kicoy tahu semua masalah kita, tahu dari mana. Aku bilang, aku nggak ada cerita apapun. Ngapain aku bongkar aibku sendiri ke orang coba? Aku nggak mungkin bongkar aibku ke orang lain, asal kamu tahu. Nah, bagaimana kakak menyikapi? Oke, mungkin para netizen bertanya ya, tapi ini Kicoy siapa? Ini Lisa siapa? Ya kan? Kalau Superboy memang punya nama besar ya kan? Di ranah aplikasi TikTok ini ya kan, dan kedudukannya siapa kita semua tahu. Jadi ya tidak ada yang perlu diklarifikasi ya kak ya, nama-nama yang lain itu di Komal ini ya, betul ya kak ya? Ya. Oke, saya lanjut ya. Lanjut. Mau kulakukan, udah dari lama kulakukan itu, nggak ada hubungan apa-apa. Ngapain aku bongkar aibku sendiri ke orang? Aku juga jaga nama baikku, terlebih aku sering on cam, statusku masih istri orang. Untuk apa aku bongkar aibku? Aku difitnah habis-habisan ini cuma karena Kicoy sama Mei di cut off sama Superboy. Aku nggak pernah sekalipun jelek-jelekin orang lain. Aku bilang kayak gitu bang. Terus aku bilang kayak gini juga tadi, bentar bang ya, aku selesaikan yang bagian ini dulu. Nih, aku sampai mohon aku bilang, tolong percaya sama aku Davis. Untuk apa aku cerita soal aibku sendiri ke orang-orang? Nggak mungkin, karena nama aku jadi rusak. Aku mohon percaya sama aku. Aku ini kena fitnah. Tadi pagi aku cuma dengar Mei curhat tentang kamu. Katanya dia kamu deketin. Aku cuma iya-iyain aja, nggak pernah aku bahas tentang hubungan belakang kita. Aku bilang, ini kamu tanya aja sama si Mei. Aku nggak tahu kenapa bisa ceritanya sampai kayak gini. Yang aku cerita ke dia cuma soal aku mau cerai dan lagi bingung mau kemana habis ini.
kayak gitu bang. Nih terus dia nuduh aku kan, dia nuduh aku punya akun palsu kayak gitu. Aku bilang itu bukan aku, sumpah. Aku bilang, kamu kok nuduh aku nyawer di room Superboy. Aku bilang kayak gitu. Aduh bang, ini aku bacain ya chat aku ya. Kamu mau lihat bukti aku sampai ambil pinjol buat biaya hidupku sendiri sama kirim-kirimin kamu uang. Aku benar-benar gak punya uang. Untuk apa aku ambil duit ke Superboy sedangkan aku gak punya uang, Davis? Aku bilang, ini aja buat bayar rumah dan motor. Kamu pikirlah dari mana aku dapat uang selama ini buat kirim-kirimin kamu. Gajiku cuman sebulan 6,5 juta, Davis. Kayak gitu. Selain itu aku jualan kue. Aku bilang kayak gitu bang. Kamu lebih percaya mereka, lebih bela-belain mereka dibanding aku 3 bulan ini yang bela-belain kamu. Habis itu aku diblokir dah. Terus tiba-tiba Superboy bikin status kayak gini. Bikin story di mana di apa? Di TikTok. Dia bilang kayak gini. Peringatan terakhir untuk user TikTok berinisial, tapi dia bintang. Tapi semua orang tahu lah gitu. Dan segala varian akunnya beserta komplotannya di TikTok kayak gitu. Stop libatkan brand Superboy untuk semua drama perselingkuhan kamu di TikTok. Jangan sampai saya bongkar di TikTok semua bukti chat, VN dan rekaman yang sudah dikirim ke saya dan laporkan ke suami kamu karena saya punya kontaknya. Saya tidak peduli dengan urusan pribadi kalian. Urus saja sendiri. Room saya room dialektika. Saya fokus dengan program, tidak seperti kalian yang tiap hari ngomongin firman tapi kelakuan menjijikan. Nah, bagaimana Kak Rida? Tepuk tangan dulu dong Kak Rida. Ini masih panjang. Ini baru setengah perjalanan loh Kak. Nah, silakan Kakak menanggapi dulu lah tentang poin Mozart ini ya kan, rumah tangga orang sampai aduh. Yang berstatuskan PNS ya kan. Kok tadi ada pinjol, kok si Reda gembel di Jerman terus? Kok LP laporan Clarity Cici Caci dipajang-pajang terus maksudnya apa itu? Mau gertak si Reda Marbon toh? Jadi siapa itu? Uang dari siapa itu sehingga LP Clarity Cici Caci itu bisa muncul? Halo? Oke, bisa dilanjutkan? Lanjut. Oke, ya, biar lebih memahami lagi. Sekali lagi ini peringatan terakhir untuk GD dan komplotannya. Jangan mempermalukan banyak orang yang seiman denganmu. Berarti kita juga termasuk dong? Iya bang. Siapa Gini lagi loh, tuh? aku tuh Siapa lagi tuh selain itu? Selain kalian berdua, ada nggak? si Mei, jadinya gara-gara si Mei habis aku cerita tentang rumah tanggaku itu kan, dia tuh DM si Superboy. Aku udah larang, aku bilang jangan kamu libatkan siapapun kayak gitu loh. Aku cuman cerita doang, nggak ada maksud untuk kamu ngapa-ngapain kayak gitu, nggak ada gitu loh. Nggak usah kayak gitu. Tunggu dulu PG, potong sebentar. Bang. Sebentar. Ini gini ya. Aku bukan mau membela si Kicoy. Saya mengenal si Kicoy. Ya, sepertinya si betina ular beludak ini mau membuat si Kicoy kena getah. Kenapa si Kicoy mungkin bisa bercerita tentang itu semua ke si Superboy? Wajar, karena apa? Dia apologet dan masih punya suami. Wajar kalau misalnya si Kicoy itu cerita ke si SB atau ke siapapun, itu wajar karena si betina ini masih punya suami. Tapi sudah kocok-kocok karena udah ditagih si Mojat kan, kocok-kocok ya kan, lendir apa sperma kembaliin kan, udah gitu ya kan, itu berarti kan sudah sering sperma itu berarti sperma itu sudah sering bersaburan. Berarti udah sempat ketelan online juga ya Kak ya, sperma itu ya? Iya betul, benar. Berarti bukan cuma nikah online, pacaran online, sperma online pun udah ketelan ya, sampai saking gobloknya. Saking gobloknya. Benar. Jadi ya si Kicoy, kenapa dia jangan sampai ini betina ular beludak ini kelamaan jadi momotnya si Superboy karena mempermalukan orang Kristen. Wajar, saya bukan mau membela si Kicoy nih. Saya tidak mengenal si Kicoy, tapi saya kenal. Lanjut. Oke, dilanjut ya. Ya, oke. Lanjut. Emang Kicoy itu tahu hubunganku sama Davis itu, dia tahu bang. Tapi aku nggak ada cerita tentang permasalahan yang lain kayak gitu loh. Aku nggak tahu sampai disimpulkan kayak gitu. Aku cuma cerita, aku nih mau cerai, aku udah habis-habisan banget uang ini kayak gitu kan. Aku bilang, tapi aku nggak ada cerita kalau aku kirim-kirimin uang ke si Mozart selama hampir 3 bulan ini bang. Emang? Hampir 3 bulan Kak. Ini sebenarnya status dia PNS ini sebenarnya ngelap meja orang di kantor PNS atau apa sih sebenarnya? Bro, siapa tahu gini deh, siapa tahu Atau bikin kopi. SK itu sudah digade berkali-kali, terus ada pinjol, ada itu. Kalau
Totong seperti itu, Dek. Ya ampun. Ya, jadi apologet yang mereka sandang selama ini membuat kekristenan itu tercemar dan sangat mempermalukan kalian, menjijikkan. Lanjut, Bro. Oke, lanjut ya, teman-teman. Masih panjang nih guys, ya. Lanjut. Ya, dia Kerja. Makanya aku nggak ngerti lah tuh saking aku percayanya gitu loh, Bang. Coba kali kan Abang, aku ada bukti transfernya semua kayak gitu. Bahkan tadi pagi pun ya, nih. Kan 1 minggu ini dia udah cuekin aku kan. 1 minggu ini dia udah cuekin aku kayak gitu. Nah, dia bayangin Bang, dia chat si Mei bilang aku sayang kamu Mei, yuk kita nikah kayak gitu. Dia chat Mei kayak gitu. Nah, tapi tahu nggak Bang, dia chat Mei kayak gitu, tapi dia nggak lama WA aku, bilang dia WA aku kayak gini, nih, kirimin aku 100.000 please. Astaga. Ada otak nggak ini? Dia ngechat ke cewek lain, dia minta duit sama Grateful. ya sama, udah kakak bilang, dua-duanya lonte, yang satu lonte laki-laki, yang satu lonte perempuan. Oke, kita lanjut ya guys. Ada yang lagi yang lebih seru ya. Ya, simak baik-baik, siapkan kopi sama cemilan kalian di bawah. Nenek galon. Maksudnya jadi nggak punya. Jadi kakak transfer lah tadi. Aku kirimin lah, aku sesayang itu sama dia sampai jadi buta kayak gini, jadi hilang akalku Bang. Coba. Pingsan deh, Hilang Kak. akalnya, saking sayangnya. Hilang akalnya. Bukan cuma akal, harga dirinya pun hilang udah kak. Tapi ini salah si Edis TV nih, PG. Si Edis ini yang salah. Lanjut. Oke, lanjut ya. Kayak gitu loh. Aku gimana ya, 3 bulan ini kayak aku berpikir ya mungkin aku dimanfaatin ya, dibohongin sampai aku pikir aku percaya banget sama dia gitu loh. Percaya banget sama dia Bang. Makanya 3 bulan ini, iya 3 bulan ini dia bilang aku apa ATM-nya rusak, bermasalah, kena apa dari sistem apa segala macam gitu kan. Sampai makan nggak bisa Bang, sampai makan. Oh, berarti dramanya si Mozart ini kan kendala dari perbankan kan. Entah M-Banking, entah itu ATM, uang berapa miliar ditahan, modus-modus pukimatnya kayak gitu. Tapi jangan salah, Dek. Karena dia kan sperma sudah terlalu banyak ocok-ocok, Dek. Ya. Oke, dilanjut ya. Ya, lanjut. Gitu loh. Kacau juga nih. Kayak gitu. Tapi dia kerja kan kak? Kerja aku sering teleponan kan dia di tempat kerjanya. Dia memang belum married dari dulu. Belum. Kenapa ya belum married ya? Aneh aja sih. Mukanya juga fan aja sih. Jadi ya memang kalau aku sih bilang gini, namanya cowok ya, kadang mau melepaskan diri dari cewek ya jurus-jurusnya gitu, jurus-jurus bikin masalah, nanti sok-sok ngeblokir ya gitu. Itu lumrah sih. Cuma ya kalau dia deketin cewek lain ya, makanya aku juga kalau di TikTok tuh nggak pernah namanya, aku juga ada orang nanya, misalnya ceweknya cakep gitu ya, terus aku pancing-pancing, ini kode-kode gitu loh, sok-sok kayak cowok-cowok biasa, nggak pernah, karena aku sama istriku juga, aku udah komitmen gitu, aku udah pernah merasakan pahitnya hidup kayak gitulah, ya aku pikir keluarga aja, cuma ya ini kayak gini susah juga sih, dia jauh kan kak, dia belum pernah ketemu sama Kak Grateful kan? Belum pernah. Nah itu susahnya. Aku gini, aku rencana itu kan maksudku tuh gini, aku baik-baikin dia itu paling nggak supaya dia nggak kabur, duitku tuh balik gitu loh Bang. Aku pikir tuh kayak gitu tadi. Nggak taunya si Mei ini kok lancang banget DM si Superboy. Yang aneh-aneh, yang sebenarnya nggak aku ceritain, aku nggak ada ceritain apa-apa kayak gitu loh. Ya aku nggak ngerti sih. Dia ngambil kesimpulan, nambah-nambahin, caper banget gitu. Ya si Mei ini juga agak-agak. Iya, nah si Kicoy ini karena di cut off sama si Superboy, akhirnya kirim voice note lah ke si Mozart, ditambah-tambahin lagi yang aku nggak ngomongin gitu loh. Cuman karena dia mau membela diri gitu supaya nggak di cut off sama Superboy. Kayak gitu loh, Bang. Aku udah WA Superboy ini, cuma belum dibalas. Aku nggak pernah ada niatan pun, maksudku tuh melibatkan dia kayak gitu kan. Dan aku rasa dekat pun sama orang itu
story kayak gitu tuh, sumpah aku juga nggak ngerti. Aku nggak pernah jelek-jelekin dia, nggak pernah nyinggung dia di komen, nggak pernah sekalipun loh. Iya, soalnya si Mei kan juga lagi posisinya nyari jodoh, semua disenggol sama dia pasti. Gitu. Makanya itu aku nggak ngerti maksudnya dia tuh kayak gitu, itu tuh apa gitu loh. Dia juga di sana nggak tahu ngapain, aku juga bingung. Ya gimana ya? Kalau saranku sih kak, ini kakak lagi sedang nunggu apa? Apakah nunggu ketok palu doang? Terus nanti apa yang akan kakak lakukan? Tetap di sana? Makanya nggak tahu bang, aku sampai ngelakuin ini semua karena aku banyak dikasih harapan sama si Mozart kayak gitu loh. Dia ngomong sama aku udah kasih tahu orang tuanya kayak gitu segala macam kayak gitu loh bang. Bahkan ada dia chat, dia bilang kayak gini, kalau bisa pun semua orang tahu tentang hubungan kita di TikTok, tapi aku yang tangan dia. Lah buktinya kenapa? Ya tunjukin aja kalau itu bullshit kan, itu aja. Nah itu dia makanya, sumpah aku nggak ini gitu. Aku tanya sama dia kan, kamu ada cerita apa sama Superboy tentang hubungan kita? Superboy tahu aku cerita sama dia. Nah kalau kamu cerita terus kenapa sampai kok jadi nama aku yang buruk sendiri gitu loh bang, yang aku nggak paham. Iya. Berarti ceritanya lain kalau dia sampai Superboy tapping kayak gitu. Aku mikirnya kayak gitu, gitu loh. Aku mikirnya kayak gitu. Kayak gini juga ternyata si Mozart. Udah gitu ngomong kotor lagi. Iya, aku ada nih. Makanya gimana ya cara pulihin WA ya gitu. Nih, bahkan tahu bang, waktu aku kan sama dia itu kan 3 April ya. 3 April. Aku tuh belum ada cerita apapun loh tentang suamiku, yang aku sama suamiku kayak gitu ada masalah. Enggak ada, belum ada cerita kok. Belum ada yang tahu, aku enggak ceritain. Tapi dia dari awal tuh udah ngomong-ngomong sama aku kayak gini. Udah kamu cerai aja sama suami kamu, cerai aja. Atau padahal aku belum cerita kalau memang udah digugat sama suamiku, aku nggak cerita apapun bang. Kayak gitu karena aku nggak mau, maksudku urusanku ini aku nggak mau ikut campur dicampur adukan kayak gitu. Karena awalnya aku pikir kayak gini, aku nggak mau libatin dia gitu loh bang, di urusan rumah tanggaku kayak gitu. Aku bahkan pikir kayak gitu di awal, nggak ada libatin dia. Cuma ada kok dia ngomong, udah kamu nikah sama aku aja kayak gitu, kamu cerailah sama suamiku. Tuh aku belum ceritain apa-apa loh. Nah pas aku udah ceritain apa segala macam, bagaimana urusan rumah tanggaku apa segala macam, malah makin gencar tuh, malah makin gencar tuh nyuruhnya kayak gitu. Udah cepatlah diurus urusannya kayak gitu. Kayak gitu bang, cepatlah diurus urusanmu kayak gitu biar kita bisa sama-sama kamu kesini. Gimana dia mau ke situ? Gimana kamu ke sana? Dia aja nggak pernah nunjukin kalau dia serius datang ke situ kok. Susah. Iya, nah alasannya tuh apa bang? Ya itu katanya uangnya itu di rekening tuh terblokir, tau nggak? Aku tuh sampai telepon call center ya buat ini. Dia ngomong sama aku tuh gak ada uang, apa namanya, rekeningnya itu rekening gajinya dia ya, rekening gajinya dia tuh apa namanya nggak bisa digunakan. Bahkan dia kirimin video bang. Nah pas PC pun di kantor, dia tuh ngomong sama orang kantornya, dan orang kantornya pun juga bermasalah rekeningnya kayak gitu. Jadi aku percaya aja gitu loh, nggak ada aku kepikiran yang aneh-aneh gitu. Jadi aku pikir oh ya ini kendala masalah uang, karena sebenarnya April itu Mei dia mau kesini katanya, Mei itu dia mau kesini tapi nggak jadi gara-gara ATM itu bermasalah. Nah hampir 3 bulan kok nggak jadi ATM itu gitu kan. Aku sampai telepon call center di sana kayak gitu. Saking percayanya aku gitu loh. Nah cuman aku nggak terimanya sekarang ini kok semuanya sampah ini ke aku gitu kan. Sampah ini ke aku, ini Kicoy sama Mei kok cuman buat tuh kok jadi jual nama aku, mentang-mentang aku diam bang kayak gitu loh. Astaga. Terus gimana nih, aku bisa bantu apa nih kak? Sebenarnya yang kita bingungin gini loh, dia curhat panjang kali lebar ini sebenarnya mau minta tolong sama Metatron atau apa sih kak sebenarnya? Apa BU duit sebetulnya? Curhat ya kan, berbagi derita ini, sampai Metatron mentokin dengan kalimat begini loh. Lalu apa nih yang bisa saya bantu gitu loh, sampai sebegitunya loh, ya kan?
Dan juga gini deh, dan juga gini. Hah? Ini nggak malu nge-relay, ini di-relay. Iya, dasar dia menceritakan kepada Metatron tuh apa gitu loh. Ya kan? Makanya gini. Sekedar curhat kah? Gini. Ngalir aja kah? Apakah dia Sebenarnya kalau ngobrol sama Metatron tuh rada-rada lubang pukinya rada-rada sedut gitu? gini. Makanya kan dia bilang bahwa waktu itu ini kan sudah saya diselesaikan waktu itu sama Prof Meta. Jadi sebenarnya dia mau menjual nama seorang Metatron untuk menutupi persundalannya. Ingat. Don't forget, 2 anak, 2 bapak. Dan Bayangin ini. data 2 anak 2 bapak ini data absahan berita ini A1A di header. Ya, satu lah, PG. Wow, oke. Dilanjut lagi ya? Kita dengar ya. Lanjut. Si Davis, si siapa Mongsat ini juga ya minus banget kalau udah kayak gitu ya. Nih aku ada buktinya lo dia ngomong apa kayak gitu bang. Ada video record ininya. Di Mei juga ikut-ikutan lagi entah apa fungsinya. Makanya itu aku sampai emosi banget tadi sama dia bang Meta. Aku bilang kamu tujuanmu tuh apa kayak gitu kan? Untuk apa tujuanmu kayak gitu? Memalukan Kristen, bodat. Ya Kak Grateful fokus aja dulu. Sementara ini plannya gimana coba? Nanti kalau bisa terus anak-anak gimana? Sama aku bang, makanya aku bingung sumpah aku kena janji sama makanya aku ya ampun, aku tuh habis-habisan bang, secara duit juga habis-habisan tahu nggak, sampai aku mau nggak mau harus take over rumahku karena udah nggak ada uang lagi. Take over, Kak. Take over. Reda Marbun pun tidak bisa berkata-kata, guys. Kalau kata si Winep ya kan, muka Reda udah gugup PBB nggak tuh? Muka-muka gugup katanya kan. Kakak ambil dulu dompet sebentar. Iya. Waduh, mau flexing-flexing pula nih nenek-nenek ini kan, mau nyombong pula nih Kak Reda ini kayaknya. Wah, jangan di SS ya guys ya, jangan direkam ya S. Kalau dia lagi sombong Reda Marbunnya jangan ya. Gila, kakak ambil dulu dompet katanya. Dengerin tuh Kak Skala, dia mau ngambil dompet Kak Skala. Isi dulu dompetnya, isi dulu, Oke, untuk grup inti nanti ya, kalaupun terpotong-potong ataupun ada yang baru datang seperti Kak Mawat, nanti mungkin nanti lewat jalur hijau aja ya. Udah gatel Kalau masalah mencongku, rekaman ini. udah gatel mencongku. Ya, sabar Kak, sedikit lagi Kak ya. Ya, oke dilanjut ya, Oke. Kak Reda. Hah? Nih, Ya. kau nggak ada duit. Nih. Mau berapa? Buh. Sini, mau berapa? Ngomong. Anjay. Kok nggak ada 100.000 merah Kak? Kayak si Mozart 100.000 merah Kak? Nggak ada di sini merah. Oh, aduh, nyombong kali nih. Tapi uang yang tadi kayaknya warna-warna orange gitu, Winnet punya deh Kak? Punya nggak dia Kak? Winnet, sekelas Winnet. Boro-boro si gembel itu nungguin koin itu. Oke, dilanjut ya. Oke ya, dilanjut ya rekaman ya. Oke. Gitu buat mulai hidup baru perlu uang kan. Jadi mau nggak mau aku take over rumah ini. Padahal kemarin dia janjiin aku, dia bilang nanti ATM jadi nggak usah dijual rumah kamu tuh, investasi aja. Kayak gitu loh. Iya dianya kayak gitu. Tapi udah ketebak sih kalau aku bilang. Kecuali dia memang udah pernah ketemu ya, berkorban ngunjungin gitu, atau dia udah punya kontribusi apa gitu. Kayak gini marah-marah. Ngirimin aku duit berapa kali aja ya, sekali dua kali doang. Besar jumlahnya. Ngirimin aku duit. Mana ada, pertama 500.000, kedua 1 juta. Dibanding sama aku loh. Anjir. Jangan ditiru ya, Lion kau di bawah jangan ditiru. Kelakuan Mozart jangan ditiru Lion ya. Mau ngambil duit lagi kayaknya Reda Marbun ini. Apa mau nunjukin berlian medannya kalau kata Winnet ya kan? Wah, berat lagi buka berangkas dia guys.
Kakak dengar kok, kakak dengar. Cuman Oh, maksudnya dengar. Lanjut. Ini Mozart baru 2 kali kirim Kak, yang 1 juta sama poin receh lah. Tapi gini loh, gini. Enggak, dia Gimana? nunjukin bukti dia transfer enggak? Ya kakak juga enggak percaya sama Betina ini. Gitu. Karena ini ular beludak ini, jadi si Prof Meta pun pasti dia tipu juga. Oh gitu. Iya. Oke, dilanjut ya. Lanjut. Oke. Itu sehari itu bisa 300, 500 dan tiap hari. Wow, kita ulang lagi guys ya. Kita ulang lagi guys ya. Gitu loh. Nah cuman aku nggak terimanya sekarang ini kok semuanya sampah ini ke aku gitu kan. Sampah ini ke aku ini Kicil sama Mbak kok cuman buat anu tuh kok jadi jual nama aku mentang-mentang aku diam bang kayak gitu loh. Hmm. Oke. Terus gimana nih? Aku bisa bantu apa nih kak? Si Gak tahu aku. si Davis si siapa Mozart ini juga ya minus banget kalau udah kayak gitu ya. Nih aku ada buktinya lo dia ngomong apa kayak gitu bang. Ada video record ininya. Si Mei juga ikut-ikutan lagi entah apa fungsinya. Makanya itu aku sampai emosi banget tadi sama dia bang Meta. Aku bilang kamu tujuanmu tuh apa kayak gitu kan? Untuk apa tujuanmu kayak gitu? Oh itu bersundal berzina, masih punya suami udah kocok-kocok sama Ya orang. kak Grafi fokus aja dulu. Sementara ini plannya gimana coba? Nanti kalau bisa terus anak-anak gimana? Sama aku bang, makanya aku bingung sumpah aku kena janji sama Dex makanya aku ya ampun aku tuh habis-habisan bang secara duit juga habis-habisan tahu nggak sampai aku mau nggak mau harus take over rumahku karena udah nggak ada uang lagi kayak gitu buat mulai hidup baru perlu uang kan jadi mau nggak mau aku take over rumah ini padahal kemarin dia janjiin aku dia bilang nanti ATM jadi nggak usah dijual rumah kamu tuh investasi aja kayak gitu loh. Iya dianya kayak gitu. Tapi udah ketebak sih kalau aku bilang. Kecuali dia memang udah pernah ketemu ya berkorban ngunjungin gitu atau dia udah punya kontribusi apa gitu. Kayak gini marah-marah. Ada bang, ngirimin aku duit berapa kali aja ya sekali dua kali doang Besar jumlahnya. ngirimin aku duit mana ada pertama 500.000 kedua 1 juta dibanding sama aku loh sehari itu bisa 300 500 dan tiap hari bang Tiap hari Kak 500, 300. Ini Nggak sebenarnya percaya. Sebenarnya dia itu juga mau menipu si Prof Meta itu. karena nggak ada bukti. Karena nggak ada bukti. Iya. Khawatirnya ini perempuan nyombong-nyombongkan diri doang ke Prof Meta gitu. Karena dia Iya. sedut-sedut sambil ngobrol sama Prof Meta, Mekinya sedut-sedut di bawah gitu. Iya. Iya, betul. Kalau herder ya, kalau bicara tidak ada bukti ya kan, itu hoax, oke? Benar nggak Kak? Tadi kan PK dia mengatakan take over rumah kan. Lanjut dulu, lanjut dulu, nanti. Lanjut dulu. Nanti berkomentar semua, Babe Putih, Kak Lis, yang lain-lain silakan berkomentar. Bahkan yang di bawah pun silakan berkomentar dinaikkan. Bahkan bila perlu kalau ada Mozart mau naik silakan, ya. Tidak akan di-mute, tidak akan diturunkan, tapi menggunakan akun asli. Jangan kayak MP, ya kan? Pakai akun foto gitu ya kan? Naik ya kan habis itu di-record. Room herder nggak berani. Ya, kontol kau. Oke, dilanjut ya. Dilanjut ya. Ya. selama hampir 3 bulan gila aku yang gila sih sebenarnya kok bisa kayak gitu ngerti aku gimana ya cara baikin anu ya bang ya baik apa pulihkan bukti chat itu Coba aku cari tahu dulu ya Android. Aku nggak nguasain. Tapi kalau chattingan dari mulai bulan April ya? April apa Maret? iya dari Maret lah kayaknya Maret sih kalau nggak salah ingat Maret yang mulai dia WA terus kayak gitu Ya, coba aku infoin temanku dulu gimana caranya kalau Android ya. Apa enggak semakin laku ini nasi goreng Aku dimakin. tadi sama si Bro, Mozart di jadi sini. kayak gini. Si Kico juga bodoh banget itu istri orang juga diembat. Oke, ada Bro Edis. Stop Nggak dulu, kita usah, sapa dulu. nggak usah. Hah? Dia lagi makan nasi goreng, dia mau Oh, mendengarkan. Iya, ini Dimakan. aku
apologet hebat yang ini yang pelakunya ini. Iya, gimana bro? Pasti kenal lah, pernah naik ini Mozart ini ke Komalnya Bro Edis. Iya, Nyimak sambil makan nasi goreng. iya nyimak ya betul nyimak. Oke ya, kita lanjut ya. Iya, kalau alasannya itu dia nggak tahu kan kalau alasannya itu tuh, kalau alasannya si siapa si Cece ya. Lagian itu memang gini sih Kak, namanya di dunia TikTok ya, kan dunia maya. Semua itu orang bisa mengkondisikan apapun gitu. Betul. Jadi ya aku nggak heran sih, Kicoy juga mungkin namanya senggol jadian ya. Dia juga percaya aja, ceweknya juga nekat gitu kan. Kecuali memang ceweknya ngomong dari awal gitu. Iya, kalau aku sih nggak ada aku tutup-tutupin bang dari awal ke siapapun orang juga. Cuma kan aku nggak aku bongkar kan keadaan rumah tangga itu kan kayak gitu loh. Nggak ada aku kasih tahu orang kayak gitu. Bahkan sama si Mozart pun dia baru tahu setelah 2-3 minggu sampai PDKT. kayak gitu. Iya, nggak ada aku ceritain. Iya. Karena memang niat awal tuh nggak ada mau hubung-hubungkan loh. Sekarang kok jadi disangkut pautin tuh aku heran gitu loh. Apa maksudnya? Aduh aku jadi aku yang ini cuman karena orang-orang mau nyelamatin muka sendiri gitu loh. Iya. Itu mesti diberesin sih. Gimana ya caranya? Sedangkan aku tahu lah bang, aku tuh sayang banget sama orang itu bang, makanya sampai ngelakuin semua kayak gini loh, Yang kayak gitu. si Mozartnya kemarin chattingan apa sih sama Lisa? Yang mana? Yang kakak Kik itu. Itu pas acara kemarin ya, baru-baru ini. Teman-teman, saya mau nanya sih, gitu-gitu itu apa sih? Ya ini. Halo. Cek. Gimana bang? Enggak, Yang kakak Kik si Mozart kemarin itu Saya karena penasaran, Bang. dia chattingan sama Lisa. Tunggu dulu PG. Bro, tunggu bentar. Emang Bro Edis belum pernah menonton gitu-gitu? Saya cuma dengar-dengar, saya belakangan ini jadi tertarik gitu loh, gara-gara kenonton sekali, jadi ternyata macam kayak drakor gitu, jadi akhirnya kerusuhan jadi nonton. Ya, Yang- jadi gini bro, yang saya penasaran ini yang itu- gitu-gitu itu akan ditayangkan sama Kareda, ya kan? Apa Nah, gitu-gitu itu? Maksudnya apa gitu-gitu itu apa sih? ya mungkin nanti bisa disimak deh dari videonya. Gitu-gitu kocok-kocok. Ya, Tunggu dulu silakan Kareda sama mungkin. ini lansia. Tahan dulu. Aku lagi jangan Tadi, iya. Tunggu. Jangan susah kau dicari kau. satu-satu Kak, pelan-pelan. Iya, kemana dia ya? Nah, sebentar. Ini harus ganti kacamataku ini biar ini kacamata baca ini biar cepat dapat. Karena biasanya langsung ku dapat, bah. Ini sekalian ini kan film apa? Film setengah malam. Tunggu, teman-teman. Intinya belum dihapus ya, pasti ada lah, ada. Oh ya, oke. Ya, ditampilkan. Fokus layar ya, Bro Edis. Populer weh, populer dulu supaya populer dulu. Nggak mau nih. Biar nggak kena itu ya. Nggak mau. Oh, Apa? Nggak mau, ketemu dulu baru kayak gitu-gitu. Iya, ketemu dulu baru kayak gitu-gitu. Udah deh, balik kantor lah. ini ya yang mau gitu-gitu setelah ketemu sama suami sama orang tuh. Nah, itu dia. Di post kan. Sekali lagi ya. Ya, sekali lagi. Nggak mau. Populer lagi teman-teman. Nggak mau. Nggak mau. Apa? Nggak mau, ketemu dulu baru kayak gitu-gitu. Aduh, Iya, ketemu dulu baru kayak gitu-gitu. Udah deh, balik kantor lah. nah ini dia ya. Ketemu dulu. Dia itu masih istri orang ya, tapi nanti ketemu dulu baru
Si cowok ini minta apa tadi? Nah, yang wanita itu yang pernah DM Bro Edis tapi nggak Bro respon gitu loh. Nah, laki itu Mozart yang pernah naik di Komal Bro Edis gitu loh bro. Lanjut. Jadi yang Udah mudah dimaksud, jadi yang dimaksud gitu-gitu tuh maksudnya bersetubuh ya. Iya PCS bro. bang, PCS nggak jauh gitu loh. Bukan, maksud itu pas itu yang dibilang Bro Edis itu, PG. Nanti setelah ketemu baru gitu-gitu. Kan itu tadi itu lagi bikin pergedel Bro Edis. Kocok-kocok, bikin pergedel. Jadi si Grabnya pengen ketemu dulu baru gitu-gitu. Oke, Iya, deal. kau ini sosok polos kau PG. Aku kan masih sekolah minggu, masih Oh, sekolah iya, minggu ya. aku nih kak. Ya juga sih. Itu yang Kamu dulu baru ngentot online PG. Diam dulu kau kakek, diam kau. Ya lanjut Bro Edis. oh jadi yang perempuan itu udah punya suami. Iya, dia Iya. punya suami tuh, lagi punya suami tuh. Yang lagi Nggak jelas. tapi wilayahnya sama, wilayah tinggalnya. Enggak, bukan. Yang satu di Samarinda, yang satu di Ambon. Oh, jadi mereka pengen ketemuan. Iya, jadi kalau udah ketemu baru gitu-gitu. Tapi peristiwa itu terjadi ketika mereka berapologet atau sebelum berapologet? Lagi apologet lah bro. Lagi wangi-wanginya nama bang, lagi wangi-wanginya nama bro. Iya, lagi tiap hari baca firman. Sambil kocok-kocok bro. Iya. Jadi saya semakin hari semakin mengerti kenapa ada forum-forum seperti Kak Reda ini. Memang netizen ini panas lah dengan kelakuan mereka yang berapologet tapi di detik yang sama kayak gitu-gitu ya. Iya. Ya, benar-benar. Ya. Lanjut lagi ya, lanjut PG, lanjut. Dia pengen di bawah panas-panasin aku. Kayak gitu loh. Jadi yang drama tuh sebenarnya bukan aku, Bang. Tapi si Mozart ini tuh selalu kayak neken aku gitu loh, kayak sumpah sih, Bang, dan sering banget kayak gitu. Aku kalau ceritain ya, sifatnya dia ya, Bang, sikapnya dia itu ya. Aduh sebenarnya parah banget dan aku tuh coba aku tuh berpikir, oh, dia kayak gini ya, Kak. Dia selalu ngomong. Oke, habis kak durasinya. Kak, ini ada yang DM ya dari Gedung Putih ya, minta tolong diulangin tapi jangan terputus. Gak apa-apa kak Rida? Boleh, lanjut. Oke ya, mumpung ada Bro Edis juga baru datang. Oke. Ya. Ini kita putarin ya. Ya. Tolong semuanya silent ya kan. Kita simak. Ya. Ini tercakap. Oke, thank you. Astaga. Ya, dimulai ya. Lah, terus Mozart Ali follow. Iya. Loh, Iya. Mozart bukannya udah punya pacar, Kak? Pacarnya siapa? Lah selama ini yang di Komal-Komal yang pernah open cam itu bukannya dia punya pacar ya? Maksudnya gimana? Ntar, aku baru tahu kalau Mozart itu masih single. Kira udah married atau udah Belum. Oke. Oke, akhirnya dia deketin aku, ya kan? Nah, dia deketin aku. Tapi aku nggak simpan lagi bukti chatnya. Itu bisa dipulihkan nggak sih, Bang? Kalau udah hapus gitu tuh, yang bukti chat semua dari awal. nggak bisa, Kak. Sekarang WhatsApp udah nggak bisa. WhatsApp kan? Nggak bisa. Kecuali Bentar. Gimana caranya, ya? Udah datang suamiku. Di kamar dulu aku. Kakak pakai apa, Android? Pakai Android, sayang. Bang. Aduh, Android lagi. Nggak, setahu nggak? Aja dulu kali, Bang. Setahu nggak bisa. Aku cerita aja dulu. Iya. Aku cerita aja dulu kali ya. Aku cerita aja dulu. Jadi gini. Pokoknya ya, hubungan aku kayak gitu, Bang. Nah, sama ini aku coba bertahan karena emang nggak ada tujuan kemanapun kayak gitu loh, nggak ada. Ya nggak ada pilihan gitu loh, Bang. Nah, sampai si Mozart ini datang terus ngajakin aku jalin hubungan. Poinnya tuh itu dari bulan Maret. Oke, terus? Nah. Dari bulan Maret. Nah, bulan Maret sampai akhirnya dia WA terus. Akhirnya di bulan April tuh aku iyain, Bang. Aku salah, emang salah, tapi tolong jangan hakimin ya, Bang ya. Aku salah gitu loh. Aku iyain, Bang. Kayak gitu. Nah, ya awalnya cuman ya gitu, lama-lama tuh serius, Bang. Makanya sampai akhirnya kan
akhirnya udah kan lanjut suamiku tuh lanjut gugat cerai aku kan, akhirnya aku tanda tanganin. Karena apa, dari Mozartnya pun ngomong udah kamu sama aku aja, aku yang rawat kamu. Aku dijanji-janjiin kayak gitu, aku yang rawat kamu tinggalin udah rumah tangga kamu yang kayak gitu. Kamu tinggalin aja, kamu kesini kayak gitu, segala macam bang. Kayak gitu tuh semuanya sebenarnya ada di WA, tapi udah aku hapusin pas berantem berapa waktu yang lalu kayak gitu. Nah habis itu udahlah, akhirnya jalan sampai lah minggu kemarin itu ribut juga karena perkara aku naik komal itu kan. Selama ini tuh dilarang-larang sama dia, pokoknya dilarang-larang bang, buka live pun harus ada dia kayak gitu loh, harus atas ceritanya dia kayak gitu, kalau enggak dia bakal marah kayak gitu. Nah habis itu udah, nah inilah alasan kenapa aku sampai nggak di room Superboy lagi. Iya. Nah habis itu aku nggak di room Superboy lagi tuh karena gini ceritanya. Superboy mungkin udah tahu ya, udah tahu, karena aku nggak tahu si Mozart ini cerita apa sih sama si Superboy ini. Cuman yang aku tahu kayaknya tahu tapi nggak mau ikut campur. Nah akhirnya pas waktu itu tanggal 27 April itu kan aku siangnya berantem sama si Mozart gara-gara ya itu aku main TikTok naik komal kayak gitu bang, kayak gitu loh. Akhirnya ya udah berantem, terus aku mulai di situ aku dilarang-larang naik ke roomnya Superboy, apa pokoknya semua itu dilarang-larang. Yang larang? Bang. Ntar yang larang? Si Mozart. Kak, tapi Si ini Mozart. kakak statusnya sekarang udah ketok palu belum sama suami? Belum, salah. Tanggal 21 baru. Bulan ini? Salah, Bang. Oke, terus dia tahu nggak kakak main TikTok? Suami? Siapa? Suami. Tahu, Bang. Oke. Tahu. Terus dia tahu nggak kalau kakak udah punya hubungan sama yang baru? Si Mozart? Tahu. Terus dia Tahu. responnya apa waktu dia tahu? Enggak, karena memang udah bermasalah dari awal, Bang. Oh, jadi dia udah nggak masalahin, udah tahu lah istilahnya. Enggak, dia nggak permasalahin. Oh, iya Ada udah. kok WA-nya apa Oke, segala sekarang macam. masalahnya berarti Gitu. Mozart ya? Oke, lanjut Kak. Nah, aku lanjut Bang ya. Nah, akhirnya kan, nah ini sampai Superboy jadi ikut-ikutan. Sumpah aku nggak terima Bang. Gini ya. Nah, si Superboy ini akhirnya waktu itu ulang tahun kan. Nah, si Mozart ini kan larang-larang aku dekat sama dia. Sama si Superboy ini. Pokoknya semua orang Bang dilarang-larang untuk akrab, untuk apa. Bahkan abang chat akunku itu semua disuruh unfollow sama dia orang-orang. Kayak gitu loh. Dan aku iyain karena udah terlanjur sejauh ini gitu loh. Udah terlanjur sejauh ini sama dia. Aku nggak nyangka kalau ujung-ujungnya tuh bakal kayak gini gitu kan. Nah, oke, aku lanjut ya sama yang Superboy itu ya. Nah, dia nyuruh aku ngelarang-larang aku nih. Aku bilang sama dia, ya udah kayak gini aja, aku bilang. Kita sama-sama stop main TikTok, aku bilang kayak gitu. Kita sama-sama stop main TikTok. Kita fokus sama masalah kita sendiri aja. Aku berapa kali udah ngomong kayak gitu, Bang. Kita janganlah kayak gini. Gitu loh. Janganlah kayak gini. Tapi dia nggak mau, dia maksa tetap di komal itu waktu itu kan. Iya. Nah, Bang Superboy ini ngomong, kalian jangan bawa dong drama tetap grateful, profesional dong, kamu kan moderatorku gitu loh Bang. Nah, si Mozart tuh nggak berani dia ngomong di depan, dia ngelarang aku, kamu nggak usah kasih tahu orang kalau aku ngelarang kamu. Bang Meta ngerti nggak posisiku? Jadi di depan Superboy, di depan Superboy dikira aku ini yang drama loh Bang. Dikira aku ini yang drama, yang bawa permasalahan itu ke dalam komal itu gitu loh. Nah sampai akhirnya aku jengkel kan, dia nggak berani, dia tetap maksa seperti itu, tapi dia nggak berani juga ngakuin kan, kayak gitu. Nah sampai dia kok waktu malam itu typingan sama si Lisa gitu, aku kan jengkel ya, kamu larang aku sama orang, tapi kamu ngomong kayak gini sama cewek lain gitu loh. Aku baca, karena aku moderator, aku kick lah dia Bang dari room Superboy. Di situ Bang Superboy marah gara-gara aku tuh drama. Disangkanya aku tuh drama kayak gitu Bang. Padahal karena siapa jadi kayak gitu kan. Iya. Nah oke lah, tapi aku ngerti lah aku dari sisinya Bang Superboy, aku coba memahami lah ya kan. Aku coba memahami itu lah. Aku kalau punya room juga bakal kesel kayak gitu. Ya udah akhirnya aku memutuskan udahlah, aku ngilang dari room itu gitu kan, karena udah nggak mau apa-apa kayak gitu lagi. Nah, habis itu udah berjalan, udah Bang, ya udah lihat aja kan, maksudnya aku buka live sendiri sama dia apa segala macam gitu kan, tanpa orang tahu kayak gitu. Nah sekarang aku tiba-tiba aku nggak paham ini, tiba-tiba si Mozart itu WA aku kan, WA aku bilang kayak gini, bentar nih, aku dimaki-maki sama dia Bang. Nih, dia bilang gini, woi, kau sama Kicoy
ngomongin aku apa ke Mei kayak gitu kan, kau ini gila atau gimana? Terus aku bilang nggak ada, sumpah nggak ada, matamu nggak ada. Aku bilang betulan nggak ada, sumpah demi Tuhan. Pakai sumpah lagi, jangan bikin aku emosi, tai lah gitu kan. Aku sumpah demi Tuhan, aku sampai marah ke Mei. Aku bilang kenapa dia DM Superboy kayak gitu. Superboy akhirnya jadi salah paham. Aku ada cerita, aku cerita tentang kamu, aku nggak ada cerita apapun. Terus dia bilang gila emang kamu, sumpah gila kamu. Dia bilang aku nggak ada cerita apapun. Terus dia bilang nyesal banget aku kenal kamu jangan coba-coba datang ke hidupku. Nah habis itu dia blokir, baru dia buka lagi, dia WA lagi kayak gini, bangsat emang kau telepon Kicoy ngomong apa tentang aku, babilah. Aku bilang astaga nggak ada, ya ampun babi emang kau putri bangsat, untung kau cewek ya, babi banget emang. Aku bilang aku juga kena fitnah ini, aku bilang. Terus dia bilang gini, anjir ini si Kicoy tahu semua masalah kita, tahu dari mana? Aku bilang aku nggak ada cerita apapun, ngapain aku bongkar aibku sendiri ke orang coba? Aku nggak mungkin bongkar aibku ke orang lain asal kamu tahu. Kalau mau kulakukan, udah dari lama kulakukan itu. Kicoy cuma tahu aku mau cerai sama suamiku dan aku minta tolong sama dia carikan aku pekerjaan karena aku udah nggak ada tempat tujuan. Pas dia nanya tentang kamu, emang si Mozart gimana? Aku bilang kita nggak ada hubungan apa-apa. Ngapain aku bongkar aibku sendiri ke orang? Aku juga jaga nama baikku. Terlebih aku sering on cam. Statusku masih istri orang. Untuk apa aku bongkar aibku? Aku difitnah habis-habisan ini cuma karena Kicoy sama Mei di cut off sama Superboy. Aku nggak pernah sekalipun jelek-jelekin orang lain. Aku bilang kayak gitu bang. Terus aku bilang kayak gini juga tadi. Bentar bang ya, aku selesaikan yang bagian ini dulu. Nih. Aku sampai mohon aku bilang tolong percaya sama aku Davis. Untuk apa aku cerita soal aibku sendiri ke orang-orang? Gak mungkin karena nama aku jadi rusak. Aku mohon percaya sama aku. Aku ini kena fitnah. Tadi pagi aku cuma dengar Mei curhat tentang kamu. Katanya dia kamu deketin. Aku cuma iya-iyain aja, nggak pernah aku bahas tentang hubungan belakang kita. Aku bilang, ini kamu tanya aja sama si Mei. Aku nggak tahu kenapa bisa ceritanya sampai kayak gini. Yang aku cerita ke dia cuma soal aku mau cerai dan lagi bingung mau kemana habis ini. Kayak gitu bang. Ini terus dia nuduh aku kan, aku punya akun palsu kayak gitu. Aku bilang itu bukan Masih panjang ini, sorry ya saya potong, masih panjang ini. Aku bilang kamu kok nuduh-nuduh. Masih setengah lagi bang. Panjang Masih sekali setengah ya. lagi. Ya. Jadi kesimpulannya itu ya Grateful ini ya memang dia memang lagi ada masalah mungkin ya kan, masih dalam proses sidang. Mozart ini ya nyuruh dia dipercepat lah supaya bisa hidup bersama-sama si Mozart. Karena ada gila-gilanya. Dan bukan hanya itu juga ya kan, dari masalah uang, masalah yang lain-lain gitu loh, sampai yang merugikan Grateful kalau menurut Grateful. Jadi ini bentuk dari sebuah curhatannya dia, rinciannya semua terurai gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Aku nyawer di room Superboy, aku bilang kayak gitu. Aduh bang, nih aku bacain ya chat aku ya. Kamu mau lihat bukti aku sampai ambil pinjol buat biaya hidupku sendiri sama kirim-kirimin kamu uang. Aku bener-bener gak punya uang. Untuk apa aku hambur duit ke Superboy sedangkan aku gak punya uang, Davis? Aku bilang, ini aja aku sampai pinjam ke Mei buat bayar rumah dan motor. Kamu pikirlah dari mana aku dapat uang selama ini buat kirim-kirimin kamu. Gajiku cuman sebulan 6,5 juta, Davis. Kayak gitu. Selain itu aku jualan kue. Aku bilang kayak gitu bang. Kamu lebih percaya mereka, lebih bela-belain mereka dibanding aku 3 bulan ini yang bela-belain kamu. Habis itu aku diblokir dah. Terus tiba-tiba Superboy bikin status kayak gini, bikin story di mana di TikTok. Dia bilang kayak gini, peringatan terakhir untuk user TikTok berinisial, tapi dia bintang. Tapi semua orang pasti tahu lah ini dia bintang-bintang gitu, dan segala varian akunnya beserta komplotannya di TikTok kayak gitu. Stop Teman-teman, sorry saya potong lagi nih. Ini apakah si yang ngomong ini Agatha, adiknya Agatha tuh gimana? Suaranya mirip ya? Iya, suaranya mirip, tapi nggak ada hubungannya sama Agatha. Dari keluarga ataupun apa? Iya. Ini yang perempuan yang Bro Edis pernah bilang nge-DM terus nggak dibales. Oh, kalau Rosemary itu siapa? Rosemary beda orang lagi bang. Iya. Soalnya saya sering ketuker-tuker nih orang-orangnya ini, yang mana saya masih ketuker-tuker orangnya. Iya. Oke. Ini sampai menyangkut ada di komalnya Superboy ya kan, ada gila-gilanya kan. Drama-drama cinta. Karena kebetulan si perempuan ini sempat jadi momot di Superboy. Lah Superboy ya kan dengan drama-drama percintaannya ngeluh ini. Nanti kalau mereka berantem saling blokir-blokir di saat komal terbuka kan nggak etis bang.